Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Malam doa Gembala GKI Cimahi pada tanggal 5 Juni 2020 mengambil tema iman yang kokoh. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini kami masih boleh melakukan atau melaksanakan malam doa Gembala pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami semua di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami para pelayan-Mu boleh diperlengkapi oleh Engkau saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab dari Lukas 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10 yang bunyinya seperti demikian. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya? Akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca bagian Alkitab ini, maka kita bisa mengatakan bahwa iman itu sesuatu yang luar biasa. Iman itu sesuatu yang dahsyat. Mengapa saya katakan iman itu luar biasa dan dahsyat? Karena iman yang sekecil biji sesawi saja dapat memindahkan pohon ara yang sangat besar dari daratan ke dalam laut. Iman yang sekecil biji sesawi dapat melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan secara manusiawi. Mengapa mustahil? Pohon ara yang sudah dewasa itu punya akar yang sangat kuat karena menyebar dan mengakar ke dalam tanah. Dengan kondisi akar yang seperti itu, rasanya sangat sulit sekali untuk siapa saja yang bisa mencabut pohon ara dan kemudian menanamnya kembali di dalam laut. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa iman itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mungkin ada yang bertanya, kok iman saya tidak dapat melakukan itu semua? Saya mendoakan orang sakit yang gak sembuh juga, malahan ada yang meninggal juga. Kita minta sesuatu kepada Tuhan, tapi gak mendapatkannya juga. Apa Tuhan itu berbohong atau cuma omong besar saja? Untuk bisa menjawab hal ini, kita perlu mengingat kembali apa itu iman. Iman adalah percaya kepada Tuhan yang tidak kita lihat dan yang melampaui kemampuan kita sebagai manusia. Seorang bapak gereja, Thomas Aquinas,
mengatakan bahwa iman adalah persetujuan dari akal dan kehendak. Ini yang membuat iman menjadi luar biasa dan dahsyat. Iman tidak bergantung pada hal-hal duniawi. Kalau iman kita didasarkan pada perasaan hati, maka iman kita akan lemah. Mengapa? Karena perasaan hati kita itu bisa berubah-ubah. Lebih sering galaunya dan tidak bahagianya. Gawat kalau iman kita didasarkan pada perasaan hati. Hal iman didasarkan pada perasaan hati itu pernah dialami oleh Mother Teresa. Dan Mother Teresa mengalaminya cukup lama. Tapi Mother Teresa dapat mengubahnya dan dapat memindahkan dasar imannya dari perasaannya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Ini yang membuat Mother Teresa dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di Kalkuta dan di dunia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Persetujuan akal budi inilah yang membuat iman menjadi luar biasa dan dahsyat. Contohnya, ketika saya ditabiskan menjadi pendeta atau Bapak Ibu sekalian dilantik menjadi pengurus komper atau karayon atau Bapak Ibu sekalian diteguhkan menjadi penatua. Pas berkat diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian merasakan sesuatu? Rasanya kita tidak merasakan apa-apa. Nah, apakah kemudian berkat itu menjadi tidak ada artinya buat kita? Pastinya tidak. Nah, disinilah iman kita. Imanlah yang memungkinkan kita merasakan kasih karunia Tuhan dan mengubah hidup kita. Iman kita yang sekecil biji sesawi itu yang mampu membuka pikiran kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman yang sebesar atau sekecil biji sesawi inilah yang dapat membuat atau mendorong kita untuk menjadi rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Iman sekecil biji sesawi ini yang memampukan kita dapat bertahan di segala macam pergumulan atau permasalahan kita. Iman yang sebesar biji sesawi ini yang memampukan kita untuk melakukan pelayanan yang baik buat sesama dengan penuh cinta kasih. Menurut saya Bapak Ibu sekalian, Presiden Jokowi punya iman sekecil biji sesawi tapi berdampak luar biasa. Iman Presiden Jokowi ini yang membuat dia bisa melakukan pelayanan yang luar biasa dengan cinta yang luar biasa. Kita ingat ketika ibu yang melahirkan Presiden Jokowi meninggal dunia. Presiden Jokowi tetap memikirkan kepentingan bangsa Indonesia. Bahkan setelah pemakaman ibunya, Ibu Suyatmi Notomi Harjo di Solo, Presiden Jokowi langsung kembali ke Jakarta untuk mengikuti konferensi internasional G20. Untuk mencari cara menghentikan virus corona. Presiden Jokowi tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini semua bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi karena dia punya iman kepada Tuhan Allah. Atau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar nama Dr. Handoko yang usianya sudah 80 tahun tapi tetap mau bekerja melayani dan menangani para pasien COVID-19 hingga pukul 3 subuh.
Padahal keluarganya sudah meminta dan mengingatkannya untuk beristirahat. Tetapi dia tidak beristirahat karena dia mencintai sesamanya yang sedang menderita sakit karena COVID-19. Ini adalah iman yang sekecil biji sesawi dapat melakukan hal yang luar biasa. Seorang yang usianya sudah 80 tahun, yang secara kekuatan fisik sudah menurun, tapi tetap bisa melakukan pekerjaan besar dan pastinya melelahkan. Apalagi seperti kita ketahui bersama bahwa orang yang sudah usianya 80 tahun ini rentan tertular COVID-19. Bagi saya Bapak Ibu sekalian, inilah yang dimaksud Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Tuhan Yesus tidak sedang mengada-ngada atau bermulut besar ketika Tuhan Yesus mengatakan itu semua. Artinya orang yang punya iman yang sekecil biji sesawi dapat melakukan sesuatu hal yang di luar nalar kita. Yang menurut pemikiran manusia tidak mungkin terjadi. Ternyata terjadi juga. Semua terjadi bukan karena orang itu hebat, tapi karena orang itu mengandalkan Tuhan yang hebat. Kembali ke pertanyaan, kok iman saya tidak dapat melakukan itu semua? Saya mendoakan orang yang sakit yang gak sembuh, malahan ada yang meninggal. Kenapa? Mengapa semuanya tidak terjadi? Mungkin itu semua berdasarkan kemauan kita sendiri, bukan sesuai dengan kemauan Tuhan. Iman itu terjadi sesuai dengan kehendak atau kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Sekali lagi, apa yang luar biasa yang dapat kita lakukan bukan karena kita hebat, tetapi karena kita semua mengandalkan Tuhan dan semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapak Ibu sekalian, iman yang kokoh adalah iman yang mengandalkan Tuhan dan semuanya berdasarkan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yalah Bapa kami yang di surga, ajar kami terus supaya kami mempunyai iman yang kokoh di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melakukan hal yang luar biasa, yang dahsyat, sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Karena kami percaya kami tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan. Pada saat ini kami berdoa terus bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, yang sangat rentan untuk terkena COVID-19. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan mampukan mereka mempunyai tubuh yang fit, yang sehat, sehingga mereka terhindar dari COVID-19. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para pelayan-Mu di gereja-Mu ini. Biar mereka boleh mempunyai iman yang kokoh, iman yang terus mengandalkan Engkau, iman yang menurut kehendak Tuhan. Sehingga mereka dapat melakukan pelayanan yang baik, pelayanan yang luar biasa, yang dahsyat. Sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan terutama memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Biar melalui malam doa gembala ini kami boleh dikuatkan dan disemangati
diberkatikan terus oleh Engkau ya Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan yang baik. Terima kasih Tuhan, doa syafaat yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.